Shalom, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Suatu sukacita dapat berjumpa dengan saudara melalui kebenaran firman Tuhan. Surat Roma pasal 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya oleh karena rahmat dan cinta-Mu, Kau menguatkan kami, memampukan kami, menarik kami untuk terus dekat denganmu. Sebab Engkau tidak pernah berubah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam kasih sayang-Mu, kami terus Engkau lindungi dengan kekuatan-kekuatan-Mu, dan Engkau mampukan untuk berjalan menghadapi segala persoalan kehidupan yang Kau izinkan kami lewati. Kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nats firman Tuhan untuk kita terpilih dari surat Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat 26 dan 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di perayaan Minggu Sengsara Tuhan Yesus Kristus yang dirayakan oleh semua umat percaya, umat Kristiani di seluruh bumi, para ibu sebagian besar dibuat renyuh, berduka, gemas, dan bahkan marah atas satu peristiwa perlakuan seorang ibu di Brasil terhadap bayi anak kecilnya yang berusia 16 bulan yang bernama Jaylin. Beberapa di antara saudara pasti mengetahui dan melihat cerita ini di media sosial. Si ibu meninggalkan bayi Jaylin yang baru berusia 16 tahun itu di rumah sendirian, tanpa makan, tanpa minum. Selama 10 hari, ibu itu pergi. Dan bayi itu didiagnosa meninggal pada hari ke-9. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini satu dari begitu banyak situasi pengalaman kekerasan, kejahatan yang dilakukan oleh para ibu atau mama. Dan ibu dari Jaylin memberi alasan mengapa ia meninggalkan bayinya sendirian di rumah dan pergi berlibur karena ia mengalami depresi. Banyak ibu-ibu melampiaskan kemarahan mereka, sakit hati mereka, kekesalan mereka, kekecewaan mereka terhadap pengalaman mereka, entahlah terhadap suami yang adalah ayah dari anak mereka, atau terhadap lingkungan mereka kepada anak-anak sebagai sasaran pelampiasan kemarahan. Bacaan kita Yohanes pasal 19 ayat 26 sampai dengan 27 adalah satu dari 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan ini adalah perkataan yang ketiga. Kata-kata ini menunjukkan betapa sayangnya Yesus pada ibunya. Dari sisi kemanusiaan Yesus, ini pasti sangat menyakitkan. Di depan ibunya, ia disiksa. Di depan ibunya, ia dihina, diejek. Bahkan, ia sedang tergantung di atas kayu salib. Dalam kepedihan ia sedang memandang ibunya sebagai seorang anak. Tentu ini pengalaman yang sangat mendukakan.
Tetapi kita belajar bagaimana kasih ibu kepada seorang anak dalam pengalaman ini. Kasih ibu Yesus yang mengantar anaknya sampai di bawah kaki salib menjadi perwakilan dari para ibu yang berkorban untuk anak-anak mereka, menunjukkan tanda cinta dan sayang yang tulus. Jika kita menarik kembali pengalaman Ibu Yesus, mulai dari Yesus dilahirkan, maka kita akan menemukan bahwa sesungguhnya Maria Ibu Yesus adalah seorang ibu yang menderita, mengalami begitu banyak tantangan dan persoalan karena anaknya Yesus. Kita melihat saat berita tentang kelahiran Yesus disampaikan kepada Maria yang dipilih oleh Allah untuk menjadi ibu Yesus. Tentu kita ingat dan tahu persis cerita ini. Sangat berat. Calon ibu sangat tertekan. Bayangkan, ia mengandung di luar nikah yang menurut tradisi Yahudi dan seperti tradisi Timur kebanyakan, itu sesuatu aib yang memalukan. Ia pasti ditolak oleh keluarga Yusuf, suaminya, sebab ia telah hamil sebelum mereka menikah. Bahkan sebelum bertunangan, Maria telah mengandung. Kita juga melihat bagaimana Maria pergi menjumpai sepupunya Elizabeth. Ini pasti satu tekanan yang membuat ia mencari sahabat, ia mencari orang yang dapat menerimanya dalam keadaan apa adanya. Tidak sampai di situ, Maria melahirkan dalam tekanan, dalam situasi beban ekonomi yang berat, dalam kemiskinan. Tidak selesai sampai di kandang, tapi oleh karena kelahiran Yesus bayinya itu, Maria dan Yusuf juga tidak aman. Mereka dikejar oleh Herodes karena hendak membunuh Yesus. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan. Dan sekarang saat Yesus anaknya telah dewasa, bayangkan, ia sedang digantung di atas kayu salib. Ini sangat memilukan hati sang mama. Pernah juga Maria ditegur oleh Yesus dalam peristiwa pernikahan di Kana, dalam mujizat yang pertama. Saat itu Ibu Yesus tahu bahwa anggur habis, lalu ia memerintahkan para pelayan untuk menyediakan tempayan. Dan Yesus secara halus menegur ibunya, "Ibu, apakah maumu? Waktuku belum tiba." Kita dapat membaca itu dalam Injil Yohanes pasal yang kedua. Bukan hanya itu saja. Di satu peristiwa tertentu ketika Ibu Yesus dan saudara-saudaranya datang untuk hendak menjumpai Yesus. Catat dalam Injil-Injil dan secara khusus di Injil Matius pasal 12 ayat 46 sampai dengan ayat 50. Mereka kesulitan menjumpai Yesus. Lalu murid-muridnya mengatakan, "Ibumu dan saudara-saudaramu sedang mencari engkau." Lalu Yesus berkata, "Ibuku dan saudara-saudaraku adalah mereka yang melakukan kehendak Allah." Di sini seolah-olah Yesus menolak ibunya atau menyangkal ibunya sebagai manusia secara manusia. Namun saudara, peran seorang ibu dalam seluruh proses penyelamatan dunia sangat mulia dan penting. Mengapa Maria Ibu Yesus begitu kuat, sabar, bertahan,
dan penuh cinta. Dalam melakukan tugas dan perannya sebagai seorang mama, Maria Ibu Yesus mendapat kasih karunia dari Tuhan. Injil Lukas pasal 1 ayat 28 dan 30 menceritakan, ketika malaikat masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan." Nah saudara, Maria Ibu Yesus kuat, sabar, penuh perjuangan, penuh cinta. Karena ia benar-benar mendapat kasih karunia dari Tuhan. Ia benar-benar disertai oleh Tuhan. Nah, jika seorang perempuan dipersiapkan dengan baik untuk menjadi seorang ibu, ia akan dikuatkan oleh Tuhan. Sebab menjadi ibu atau mama itu satu status yang telah jelas dipersiapkan sejak awal. Menjadi perempuan diciptakan untuk bersama-sama dengan Allah melanjutkan proses penciptaan manusia. Mungkin kita mengatakan bahwa Ibu Yesus melahirkan anak yang adalah Tuhan. Tapi kita melihat bahwa ternyata pergumulan dan persoalan sebagai seorang mama tidak terlepas dari diri Maria sebagai seorang perempuan atau mama yang mengandung dan melahirkan anak. Nah, saudara-saudara yang kita kasihi, mari kita perhatikan, selain itu, dalam menjalankan tugas dan peran itu, Maria berserah kepada kehendak Tuhan. Kita menemukan di ayat 38 dari Injil Lukas pasal 1, Maria mengatakan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Saudara yang Tuhan kasihi, tidak mudah menjadi seorang mama, karena seorang mama mengambil tanggung jawab yang penuh. Selama 9 bulan, ia mengandung. Bagi kita para mama, memang kita mengandung dan melahirkan anak manusia yang biasa, bukan seperti Maria, yang mengandung dan melahirkan seorang anak yang sesungguhnya adalah Tuhan. Tetapi kita semua menjalankan fungsi seorang mama, dan kita telah belajar bahwa Maria juga melewati pengalaman yang berat dan sulit sebagai seorang mama. Karena itu, hal yang sama adalah setiap kita, setiap perempuan, setiap mama diizinkan untuk mengandung dan mempunyai kandungan. Dari diri kita, dari seorang perempuan, proses janin, benih, menjadi kehidupan itu berlangsung selama 9 bulan secara normal. Karena itu, makna dari perkataan Yesus kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu," dan ibu kepada murid-muridnya, "Inilah anakmu," mengandung pengertian yang sangat dalam bahwa setiap anak hendaklah menghargai seorang perempuan yang adalah ibunya. Baik anak-anak yang dilahirkan langsung oleh seorang perempuan, maupun seorang perempuan yang diizinkan membesarkan anak-anak yang dilahirkan oleh perempuan yang lain. Kenapa? Karena para perempuan yang disebut mama
bukan hanya saja ia melahirkan, tapi ia diizinkan untuk melanjutkan anugerah Tuhan, untuk memelihara kehidupan yang diberikan melalui seorang anak. Demikian halnya seorang suami, entahlah istrinya melahirkan anak dari kandungannya atau mencintai, memelihara, dan membesarkan seorang anak yang dipercayakan kepada mereka, haruslah juga ia dihargai sebagai seorang mama, karena ia sedang melanjutkan cinta dari mama yang melahirkan suami. Semua bapak-bapak sepatutnya menyadari bahwa istrinya sedang melanjutkan apa yang tidak bisa dikerjakan oleh sang mama ketika anak laki-lakinya sudah dewasa, dan ia harus menghargai istrinya karena cinta mama dilanjutkan oleh istrinya. Untuk anak-anak, apapun keadaan mamamu saat ini, apapun situasinya, ada banyak anak yang tidak dihargai atau ada banyak anak yang ditelantarkan, seperti cerita kita di awal tadi. Sehingga ada begitu banyak anak yang juga tidak tahu siapa mama mereka. Mari hargai mama sebagaimana Yesus memberikan mamanya kepada murid-muridnya, yaitu meskipun ia melahirkan kita dan melupakan kita, tapi di hati kecilnya ia tidak meninggalkan kita. Kiranya setiap mama diberkati untuk bertahan, berjuang, setia, mencintai anak-anak mereka dalam keadaan apapun anak-anak kita, sampai ke bawah kaki salib, sampai penderitaan mereka, sampai titik penghabisan mereka, mencintai mereka seperti Maria mencintai Yesus dalam seluruh pengorbanannya sebagai seorang mama. Tuhan memberkati kita semua. Amin.